Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azab Dunia Kisah Nyata, sebuah channel yang menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran tentang akibat dari keserakahan, kecurangan, dan perbuatan yang merugikan sesama. Semua cerita yang kami sajikan bertujuan sebagai pengingat, agar kita selalu berjalan di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan yang dapat mendatangkan penyesalan. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat sebuah kisah berjudul Pedagang Sembako Menimbun Barang Saat Bencana. Gudangnya mendadak kebanjiran. Di saat banyak orang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana yang melanda daerah mereka, kebutuhan pokok menjadi semakin langka. Harga-harga merangkak naik, sementara masyarakat berjuang keras untuk mendapatkan beras, minyak goreng, gula, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun di tengah penderitaan banyak orang, ada seorang pedagang sembako yang justru melihat keadaan tersebut sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Alih-alih membantu sesama, ia diam-diam menimbun barang dagangannya di sebuah gudang besar. Ia sengaja menyembunyikan stok yang melimpah agar barang di pasaran semakin sulit ditemukan. Dengan begitu, harga bisa naik berkali-kali lipat, dan keuntungan yang didapat pun semakin besar. Setiap hari ia menghitung uang hasil usahanya dengan senyum puas, tanpa memperdulikan tangisan para ibu yang kesulitan membeli kebutuhan keluarga mereka. Namun keserakahan seringkali membuat manusia lupa bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Tuhan. Saat sang pedagang merasa rencananya berjalan sempurna dan keuntungan besar sudah berada di depan mata, sebuah peristiwa tak terduga mulai terjadi. Langit yang semula cerah mendadak berubah kelam. Hujan turun tanpa henti, membawa pertanda yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan, ataukah sebuah peringatan atas perbuatan yang telah ia lakukan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Azab Dunia Kisah Nyata. Jangan lupa siapkan hati Anda, karena setiap perbuatan memiliki akibat, dan setiap keserakahan bisa berakhir dengan penyesalan yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang benar-benar siap ketika bencana datang. Ia hadir tanpa meminta izin, tanpa memberitahu kapan akan tiba, lalu mengubah kehidupan banyak orang hanya dalam hitungan hari. Begitulah yang terjadi di sebuah kota kecil yang selama ini hidup dengan tenang. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Pasar tradisional selalu ramai sejak pagi. Para pedagang sibuk melayani pembeli. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan penuh semangat, dan para pekerja mencari nafkah demi keluarga mereka. Semuanya tampak berjalan normal, seolah tidak ada yang akan berubah. Namun keadaan mulai berbeda ketika hujan turun tanpa henti selama beberapa hari berturut-turut. Awalnya warga menganggap itu sebagai hujan musiman yang biasa terjadi setiap tahun. Tidak ada yang terlalu khawatir. Akan tetapi, semakin hari intensitas hujan semakin tinggi. Sungai yang membelah kota mulai meluap. Saluran air tidak lagi mampu menampung debit air yang terus bertambah. Dan genangan mulai muncul di berbagai sudut permukiman. Malam demi malam, suara hujan menjadi sesuatu yang menakutkan. Orang-orang mulai sulit tidur. Mereka mendengarkan gemuruh air dengan hati yang penuh kecemasan. Banyak keluarga yang memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian lagi memilih berjaga sepanjang malam, takut jika air tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada suatu dini hari, air datang dengan cepat. Jalan-jalan utama berubah menjadi aliran sungai kecil. Beberapa kendaraan terjebak. Rumah-rumah yang berada di dataran rendah mulai terendam. Tangisan anak-anak dan teriakan warga meminta pertolongan terdengar di berbagai tempat. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dan keluarga mereka dengan apapun yang bisa dilakukan. Dalam waktu singkat, kehidupan yang sebelumnya terasa aman berubah menjadi penuh ketidakpastian. Banyak toko tutup karena akses jalan terputus. Pasokan barang dari luar daerah tidak dapat masuk. Distribusi kebutuhan pokok terganggu. Truk pengangkut sembako yang biasanya datang setiap hari kini tidak lagi terlihat. Persediaan yang ada di pasar perlahan mulai berkurang. Bagi masyarakat yang terdampak, masalah mereka bukan hanya soal banjir. Setelah berhasil menyelamatkan diri, mereka harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beras mulai sulit ditemukan. Minyak goreng semakin langka. Harga beberapa kebutuhan pokok perlahan naik karena pasokan yang menipis. Banyak keluarga mulai menghitung sisa uang yang mereka miliki sambil berharap keadaan segera membaik. Di tengah kondisi seperti itu, rasa kebersamaan sebenarnya mulai tumbuh.
Sebagian warga saling membantu, mereka berbagi makanan, menolong tetangga yang kesulitan, dan memberikan tempat tinggal sementara bagi mereka yang rumahnya terendam banjir. Banyak orang menyadari bahwa dalam masa sulit, yang paling dibutuhkan bukan hanya uang, melainkan juga kepedulian terhadap sesama. Namun tidak semua orang memandang bencana dengan cara yang sama. Di saat banyak warga sibuk bertahan hidup dan saling membantu, ada pula mereka yang mulai melihat keadaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang yang hatinya telah dikuasai oleh ambisi dan keserakahan, penderitaan masyarakat justru terlihat sebagai peluang yang menguntungkan. Mereka melihat kelangkaan barang bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama, melainkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketika warga mulai cemas karena kebutuhan pokok semakin sulit didapatkan, ada seseorang yang diam-diam mulai menyusun rencana. Sebuah rencana yang kelak akan mengubah hidupnya sendiri. Saat itu ia belum menyadari bahwa setiap keputusan yang lahir dari keserakahan selalu membawa konsekuensi. Ia mengira dirinya sedang menuju keuntungan besar. Padahal tanpa disadarinya, langkah pertama menuju kehancuran telah dimulai sejak bencana itu datang mengubah segalanya. Ketika bencana melanda, watak asli manusia seringkali terlihat dengan jelas. Ada yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk membantu sesama. Ada pula yang memilih diam, berharap keadaan segera berlalu tanpa ingin terlibat lebih jauh. Namun ada juga sebagian kecil orang yang melihat penderitaan orang lain sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan. Dan tanpa disadari, jalan itulah yang mulai dipilih oleh seorang pedagang sembako bernama Harun. Sejak bertahun-tahun, Harun dikenal sebagai pedagang yang cukup berhasil. Tokonya berada di lokasi yang strategis dan selalu ramai pembeli. Kehidupannya terbilang berkecukupan. Ia memiliki rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, serta gudang penyimpanan yang cukup besar untuk menampung berbagai kebutuhan pokok. Di mata banyak orang, tidak ada alasan baginya untuk merasa kurang. Namun ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya tanpa ia sadari. Keinginan untuk memiliki lebih banyak keuntungan telah berubah menjadi ambisi yang sulit dikendalikan. Baginya, keberhasilan tidak lagi diukur dari cukup atau tidaknya rezeki yang diperoleh, melainkan dari seberapa banyak ia bisa mengumpulkan dibandingkan orang lain. Semakin besar keuntungan yang didapat, semakin besar pula kepuasan yang dirasakannya. Saat banjir mulai mengganggu jalur distribusi barang, Harun melihat sesuatu yang tidak dilihat kebanyakan orang. Ia memperhatikan stok sembako di pasar yang mulai berkurang. Ia mendengar keluhan para pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan pasokan dari pemasok. Ia juga mengetahui bahwa kebutuhan masyarakat justru akan meningkat karena banyak keluarga harus menyimpan persediaan makanan selama masa darurat. Di benaknya segera muncul sebuah perhitungan. Jika barang semakin sulit didapatkan, maka harga akan naik. Jika harga naik, keuntungan akan bertambah. Dan jika ia mampu menguasai persediaan lebih dulu, maka ia akan berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Pikiran itu terus berputar dalam kepalanya. Awalnya ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dipikirkannya hanyalah strategi bisnis biasa. Ia beranggapan bahwa setiap pedagang berhak mencari keuntungan. Tidak ada yang salah dengan membeli lebih banyak barang selama memiliki modal. Ia menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan keinginannya sendiri. Padahal, jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa situasi yang sedang terjadi bukanlah keadaan normal. Orang-orang sedang kesulitan. Banyak keluarga kehilangan penghasilan karena aktivitas ekonomi terganggu. Sebagian bahkan harus mengungsi dan hidup dengan keterbatasan. Namun kesadaran itu perlahan tertutup oleh bayangan keuntungan yang tampak begitu menggiurkan. Setiap hari ia melihat semakin banyak warga datang ke pasar dengan wajah cemas. Mereka membeli kebutuhan pokok secukupnya karena khawatir harga akan terus naik. Sebagian ibu rumah tangga mulai bertanya-tanya apakah persediaan beras akan cukup hingga beberapa minggu ke depan. Para pekerja harian menghitung uang yang tersisa dengan penuh kehati-hatian. Semua itu sebenarnya menjadi gambaran nyata tentang penderitaan yang sedang dialami masyarakat. Akan tetapi bagi Harun, semua kegelisahan itu justru memperkuat keyakinannya bahwa rencananya akan berhasil. Ia mulai merasa berada selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Dalam pikirannya, mereka yang panik hanyalah orang-orang yang tidak mampu membaca peluang. Setelah keyakinan itu tumbuh kuat di dalam dirinya, Harun tidak lagi sekedar memikirkan keuntungan. Ia mulai menyusun langkah-langkah nyata untuk mewujudkan rencananya. Apa yang awalnya hanya berupa gagasan, perlahan berubah menjadi tindakan yang terencana. Di tengah kondisi masyarakat yang semakin sulit akibat bencana, ia justru sibuk mempersiapkan cara agar dirinya memperoleh keuntungan sebesar mungkin dari keadaan tersebut.
Setiap pagi, sebelum pasar benar-benar ramai, Harun sudah mulai menghubungi para pemasok yang selama ini menjadi rekan bisnisnya. Ia memesan beras dalam jumlah jauh lebih besar daripada biasanya. Minyak goreng, gula pasir, tepung, mie instan, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya diborong sebanyak mungkin. Beberapa pemasok bahkan terkejut melihat jumlah pesanan yang ia ajukan. Namun karena pembayaran dilakukan tanpa masalah, mereka tidak banyak bertanya. Dalam benaknya, waktu adalah faktor yang sangat penting. Ia sadar bahwa jika terlalu lama menunggu, pedagang lain mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena itu, ia bergerak cepat. Ia menggunakan sebagian besar modal yang dimilikinya untuk membeli stok sebanyak mungkin sebelum harga benar-benar melonjak. Ketika truk-truk pengangkut barang datang, Harun tidak langsung menempatkan seluruh persediaan itu di tokonya. Sebagian besar justru dibawa ke gudang pribadi yang berada di pinggir kota. Gudang itu cukup luas dan jarang diketahui orang. Selama bertahun-tahun, tempat itu digunakan untuk menyimpan cadangan barang dagangan. Namun kali ini fungsinya berbeda. Gudang tersebut akan menjadi tempat penyimpanan ribuan kilogram sembako yang sengaja disembunyikan dari masyarakat. Setiap karung beras yang ditumpuk, setiap dus minyak goreng yang disusun rapi, dan setiap paket kebutuhan pokok yang disimpan membuat Harun merasa semakin dekat dengan keuntungan besar yang diimpikannya. Ia berjalan di antara tumpukan barang itu dengan perasaan puas. Baginya, semua itu bukan sekedar persediaan dagangan. Semua itu adalah simbol dari uang yang akan berlipat ganda dalam waktu dekat. Sementara itu, di pasar, keadaan mulai berubah. Rak-rak toko perlahan terlihat lebih kosong daripada biasanya. Beberapa barang yang sebelumnya mudah ditemukan mulai sulit dicari. Para pembeli yang datang harus berkeliling dari satu toko ke toko lain hanya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Harun sengaja mengurangi jumlah barang yang dipajang di tokonya. Ketika ada pelanggan yang bertanya tentang stok beras atau minyak goreng, ia menjawab dengan wajah seolah prihatin. Barang memang sedang susah didapat, katanya. Padahal ia tahu betul bahwa ribuan kilogram persediaan sedang tersimpan aman di gudangnya. Lama-kelamaan, kabar mengenai kelangkaan sembako mulai menyebar. Masyarakat menjadi semakin cemas. Banyak orang membeli lebih banyak daripada biasanya karena takut persediaan benar-benar habis. Kepanikan kecil mulai muncul, dan bagi Harun, semua itu berjalan sesuai dengan rencananya. Di dalam hati, ia merasa bangga atas kecerdikannya. Ia menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Ia merasa berhasil membaca situasi yang tidak dipahami kebanyakan orang. Bahkan ketika sesekali muncul suara hati yang mempertanyakan tindakannya, ia segera menepisnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa dunia bisnis memang seperti itu. Siapa yang cepat mengambil peluang akan menjadi pemenang. Siapa yang lambat harus menerima keadaan. Dengan pemikiran itu, ia terus membenarkan apa yang sedang dilakukannya. Namun tanpa disadari, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Dahulu ia masih merasa iba ketika melihat orang kesulitan. Dahulu ia masih mampu merasakan kesedihan ketika mendengar keluhan para pelanggan yang kekurangan uang untuk membeli kebutuhan pokok. Kini perasaan itu perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah perhitungan. Ketika mendengar seorang ibu mengeluh karena harga beras naik, yang terlintas di pikirannya bukan lagi rasa kasihan, melainkan berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh jika harga naik lebih tinggi lagi. Ketika melihat para pekerja harian kesulitan membeli kebutuhan keluarga mereka, ia tidak lagi memikirkan beban yang mereka rasakan. Yang ia pikirkan hanyalah kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan stok barangnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Keserakahan memang jarang datang dalam bentuk yang menakutkan. Ia sering hadir sebagai bisikan yang terdengar masuk akal. Sedikit demi sedikit ia mengubah cara seseorang memandang dunia. Hingga akhirnya, orang tersebut tidak lagi mampu membedakan mana kebutuhan dan mana ketamakan. Harun merasa sedang membangun jalan menuju kekayaan yang lebih besar. Ia tidak menyadari bahwa setiap karung beras yang disembunyikan, setiap dus sembako yang ditimbun, dan setiap kebohongan yang ia ucapkan kepada para pembeli sebenarnya sedang menjadi saksi atas pilihan hidup yang kelak akan ia sesali.
Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat bagi masyarakat. Bencana yang belum sepenuhnya pulih telah meninggalkan banyak persoalan. Sebagian warga kehilangan pekerjaan sementara karena tempat usaha mereka terdampak banjir. Sebagian lainnya harus mengeluarkan tabungan yang selama ini disimpan untuk keadaan darurat. Namun yang paling terasa adalah semakin sulitnya memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Setiap pagi, pasar tradisional yang biasanya menjadi tempat orang mencari kebutuhan sehari-hari dipenuhi wajah-wajah cemas. Para ibu rumah tangga datang lebih awal dengan harapan bisa mendapatkan beras atau minyak goreng sebelum stok habis. Namun berkali-kali mereka pulang dengan perasaan kecewa. Barang yang dicari sulit ditemukan, dan kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Harun menyaksikan semua itu dari balik meja tokonya. Ia melihat antrean pelanggan yang semakin panjang. Ia mendengar percakapan orang-orang yang saling bertukar informasi tentang toko mana yang masih memiliki stok sembako. Ia juga mendengar keluhan yang keluar dari mulut mereka dengan nada putus asa. Namun anehnya, semua itu tidak lagi menyentuh hatinya. Suatu siang, seorang ibu datang dengan wajah lelah. Pakaian yang dikenakannya tampak sederhana. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa hidup tidak sedang berpihak kepadanya. "Pak, berasnya tinggal sedikit ya?" tanyanya dengan suara pelan. Harun mengangguk. "Memang susah sekarang, Bu. Barang dari luar daerah belum masuk." Ibu itu menghela napas panjang. Ia memegang uang yang ada di tangannya sambil menghitung berkali-kali. "Saya cuma ingin beli untuk makan beberapa hari ke depan. Anak-anak di rumah sudah mulai khawatir kalau persediaan habis." Harun hanya mendengarkan tanpa memberikan tanggapan berarti. Baginya, cerita seperti itu sudah terlalu sering ia dengar. Ibu tersebut akhirnya membeli sedikit beras dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Saat ia pergi, Harun tidak memikirkan kesedihannya. Ia justru memikirkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap kilogram yang terjual. Hari berikutnya seorang pekerja harian datang ke tokonya. Wajah pria itu tampak kusut dan lelah. "Pak, harga minyak goreng naik lagi." "Iya, stok terbatas," jawab Harun singkat. Pria itu terdiam beberapa saat. "Penghasilan saya sudah berkurang sejak banjir. Kalau harga terus naik, saya tidak tahu harus bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga." Harun hanya mengangkat bahu. Baginya, keluhan itu bukan urusannya. Ia merasa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Lama-kelamaan, kisah serupa terus berulang. Ada nenek yang terpaksa mengurangi jatah makan agar cucunya bisa makan lebih banyak. Ada keluarga yang mulai berhutang hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ada pedagang kecil yang kesulitan melanjutkan usahanya karena modal habis untuk membeli sembako dengan harga tinggi. Semua cerita itu beredar dari mulut ke mulut di tengah masyarakat. Namun setiap kali mendengarnya, hati Harun justru semakin keras. Ia mulai memandang penderitaan orang lain sebagai sesuatu yang biasa, seolah kesulitan yang mereka alami tidak ada hubungannya dengan dirinya. Padahal, jauh di dalam gudangnya, tumpukan barang yang sengaja disembunyikan menjadi salah satu penyebab mengapa kelangkaan itu semakin terasa. Yang lebih menyedihkan, Harun mulai menikmati keadaan tersebut. Setiap kali mendengar bahwa harga kembali naik, ada rasa puas yang muncul dalam dirinya. Setiap kali melihat orang-orang panik mencari kebutuhan pokok, ia merasa rencananya berjalan dengan sempurna. Keserakahan telah mengubah cara pandangnya terhadap manusia. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Ia melihat mereka sebagai calon pembeli yang siap membayar lebih mahal demi bertahan hidup. Dan ketika seseorang mulai kehilangan rasa empati, ia seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Suatu sore, ketika hujan kembali turun dengan deras, Harun berdiri di depan tokonya sambil memperhatikan jalan yang mulai tergenang air. Di kejauhan, ia melihat beberapa warga bergotong royong membantu keluarga yang rumahnya terdampak banjir. Mereka bekerja sama tanpa memikirkan imbalan. Mereka berbagi makanan meski persediaan mereka sendiri terbatas. Mereka saling menguatkan di tengah kesulitan. Pemandangan itu sebenarnya cukup untuk mengingatkan siapapun tentang arti kepedulian. Namun bagi Harun, semua itu tidak lebih dari sekedar pemandangan biasa.
pikirannya tetap dipenuhi oleh angka dan keuntungan. Ia bahkan mulai membayangkan berapa banyak uang yang akan diperoleh ketika stok sembako benar-benar langka dan harga mencapai titik tertinggi. Ia tidak sadar bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang kesulitan, setiap air mata yang jatuh karena beban hidup yang semakin berat, dan setiap keluhan yang lahir dari rasa putus asa bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ada saat ketika kesabaran manusia mencapai batasnya. Ada saat ketika keserakahan yang terus dipelihara akan meminta pertanggungjawaban. Namun saat itu, Harun belum memikirkannya. Ia masih merasa menjadi orang yang paling beruntung di tengah bencana yang melanda. Padahal tanpa ia sadari, di balik setiap keluhan masyarakat yang diabaikannya, sedang terkumpul pelajaran besar yang sebentar lagi akan datang menghampiri kehidupannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan apa yang selama ini direncanakan Harun mulai menunjukkan hasil. Kelangkaan sembako yang terjadi di berbagai tempat membuat harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Beras yang sebelumnya mudah dibeli dengan harga terjangkau, kini menjadi barang yang diperebutkan. Minyak goreng, gula, dan berbagai kebutuhan lainnya mengalami kenaikan yang membuat banyak keluarga harus berpikir dua kali sebelum berbelanja. Bagi sebagian besar masyarakat, keadaan itu adalah beban yang semakin berat. Namun bagi Harun, keadaan tersebut justru terasa seperti kabar baik yang datang berturut-turut. Setiap kali mendengar harga naik, hatinya dipenuhi rasa puas. Setiap kali melihat stok di pasar semakin menipis, ia merasa langkah yang diambilnya beberapa waktu lalu adalah keputusan yang sangat tepat. Tumpukan barang yang tersimpan di gudangnya kini berubah menjadi sumber keuntungan yang nilainya terus bertambah dari hari ke hari. Ia mulai mengeluarkan sebagian kecil stok yang disembunyikannya. Barang-barang itu dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Anehnya, meskipun mahal, pembeli tetap datang. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Dalam kondisi sulit seperti itu, kebutuhan pokok bukan sesuatu yang bisa ditunda. Melihat barang dagangannya tetap laku, keyakinan Harun semakin besar. Dalam pikirannya, semua ini adalah bukti bahwa dirinya lebih cerdas daripada orang lain. Ia merasa berhasil memanfaatkan situasi dengan tepat. Bahkan ketika melihat uang hasil penjualan yang terus bertambah, muncul kebanggaan yang perlahan berubah menjadi kesombongan. Setiap malam, setelah tokonya tutup, ia duduk menghitung hasil penjualan. Tumpukan uang di atas meja membuatnya tersenyum puas. Angka demi angka yang tercatat dalam pembukuannya terus meningkat. Keuntungan yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperoleh, kini bisa didapat hanya dalam hitungan minggu. Saat melihat semua itu, Harun mulai percaya bahwa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dunia memang berjalan seperti itu. Siapa yang berani mengambil resiko akan memperoleh hasil yang besar. Siapa yang mampu membaca peluang akan menjadi pemenang. Kalimat-kalimat tersebut terus diulang dalam pikirannya hingga menjadi pembenaran atas semua yang telah ia lakukan. Padahal, jauh di luar sana, banyak orang sedang berjuang menghadapi kenyataan yang berbeda. Ada keluarga yang mulai mengurangi porsi makan agar persediaan beras cukup sampai akhir minggu. Ada orang tua yang menahan lapar demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa makan. Ada pekerja yang harus menambah jam kerja karena penghasilan yang biasanya cukup kini tidak lagi mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Semua itu terjadi bersamaan dengan bertambahnya keuntungan yang dinikmati Harun. Namun, uang yang terus mengalir ternyata membawa perubahan lain dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu bisa diukur dengan keuntungan. Kepedulian dianggap sebagai kelemahan. Empati dianggap sebagai penghalang untuk sukses. Bahkan nasihat dari orang-orang di sekitarnya mulai terdengar seperti gangguan yang tidak perlu didengarkan.
Ketika seseorang mengatakan bahwa mengambil keuntungan berlebihan di tengah musibah adalah tindakan yang tidak pantas, Harun hanya tersenyum sinis. Ketika ada yang mengingatkan bahwa rezeki harus dicari dengan cara yang baik, ia merasa mereka hanya iri terhadap keberhasilannya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin sulit ia menerima kritik dan nasihat. Inilah salah satu bahaya terbesar dari keserakahan. Ia tidak hanya membuat seseorang ingin memiliki lebih banyak, tetapi juga membuatnya kehilangan kemampuan untuk menilai dirinya sendiri dengan jujur. Ketika hati sudah dipenuhi ambisi, segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan akan dianggap salah, sementara segala tindakan yang menguntungkan diri sendiri akan dianggap benar. Harun mulai hidup dalam dunianya sendiri. Ia membayangkan berbagai rencana besar untuk masa depan. Ia ingin memperluas usaha. Ia ingin membeli lebih banyak aset. Ada kalanya, kehidupan memberikan peringatan secara perlahan sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Tanda-tanda itu sering hadir dalam bentuk yang sederhana, tidak mengagetkan, bahkan mudah diabaikan. Namun, bagi mereka yang mau memperhatikan, setiap tanda sesungguhnya mengandung pesan. Sayangnya, ketika seseorang terlalu sibuk mengejar keuntungan dan merasa dirinya selalu benar, tanda-tanda itu sering dianggap tidak berarti. Begitulah yang terjadi pada Harun. Hari-hari setelah berbagai nasihat datang kepadanya, keadaan di sekitar kota mulai menunjukkan perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Hujan yang sebelumnya turun sesekali, kini hampir tidak pernah benar-benar berhenti. Langit selalu tampak kelabu. Matahari hanya muncul sebentar sebelum kembali tertutup awan tebal yang menggantung di cakrawala. Warga mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mereka yang pernah mengalami banjir besar beberapa tahun lalu mulai mengingat kembali kejadian itu. Banyak orang memperhatikan bahwa volume air di sungai terus meningkat dari hari ke hari. Arusnya menjadi lebih deras. Warna air berubah keruh, membawa ranting, sampah, dan berbagai material dari hulu. Di berbagai sudut kota, genangan kecil mulai muncul lagi. Saluran air yang belum sepenuhnya pulih setelah bencana sebelumnya tampak kewalahan menerima aliran hujan yang terus turun. Sebagian jalan menjadi licin dan berlumpur. Aktivitas masyarakat kembali terganggu. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah keadaan di sekitar gudang milik Harun. Gudang yang selama ini menjadi tempat penyimpanan ribuan karung beras dan berbagai kebutuhan pokok berada di daerah yang tidak terlalu jauh dari aliran sungai kecil. Selama bertahun-tahun, lokasi itu dianggap aman karena tidak pernah mengalami banjir yang serius. Karena itulah, Harun merasa tidak ada alasan untuk memindahkan barang-barangnya ke tempat lain. Suatu pagi, salah seorang pekerjanya datang dengan wajah cemas. "Pak, air di belakang gudang mulai naik. Beberapa bagian tanah sudah tergenang." Harun hanya menoleh sekilas. "Lagi pula, itu cuma genangan, nanti juga surut." Pekerja itu mencoba menjelaskan bahwa kondisi kali ini berbeda dari biasanya, namun Harun tidak ingin mendengarnya. Ia merasa laporan itu hanya bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Hari berikutnya, pekerja lain menyampaikan hal yang sama. "Pak, beberapa karung di bagian bawah sebaiknya dipindahkan dulu. Kalau hujan terus begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Sekali lagi Harun mengabaikannya. Baginya, memindahkan stok berarti membuang waktu dan biaya. Ia lebih memilih mempertahankan semuanya seperti semula. Di dalam pikirannya, yang terpenting adalah menjaga barang tetap tersimpan sampai harga mencapai titik tertinggi. Ia tidak ingin mengurangi fokusnya hanya karena kekhawatiran yang menurutnya belum tentu terjadi. Namun alam terus memberikan tanda. Suatu malam, suara hujan terdengar lebih keras daripada biasanya. Angin bertiup dengan kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar kota. Banyak warga memilih berjaga hingga larut malam karena takut air kembali masuk ke rumah mereka. Sementara itu, Harun yang berada di rumahnya hanya sesekali melihat keluar jendela. Ia memperhatikan hujan yang turun tanpa henti, lalu kembali memeriksa catatan keuntungan yang baru saja dibuatnya. Angka-angka itu masih mampu membuatnya tersenyum. Ia merasa semua kerja kerasnya akan segera membuahkan hasil yang lebih besar lagi. Padahal pada saat yang sama, alam sedang bergerak dengan cara yang tidak dapat dikendalikan siapapun. Keesokan harinya, kabar mengenai beberapa wilayah yang kembali tergenang mulai menyebar.
Beberapa warga bahkan mulai memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi sebagai langkah antisipasi. Di pasar, pembicaraan tentang kemungkinan banjir susulan semakin sering terdengar. Sebagian pedagang mulai mengurangi aktivitas dan fokus mengamankan usaha mereka. Namun Harun tetap berbeda. Ia masih yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Kesombongan telah membuatnya percaya bahwa perhitungannya lebih kuat daripada kemungkinan apapun yang ada di depan mata. Ia lupa bahwa manusia hanya bisa merencanakan, sementara hasil akhirnya tetap berada di luar kendali mereka. Malam berikutnya menjadi malam yang aneh. Udara terasa lebih dingin, angin bertiup lebih kuat, suara gemuruh dari kejauhan terdengar beberapa kali, seolah alam sedang memberikan peringatan terakhir. Beberapa warga merasakan firasat yang tidak biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hati mereka mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Harun juga mendengar suara hujan yang semakin deras ketika hendak tidur. Namun alih-alih merasa khawatir, ia justru memikirkan hal lain. Ia membayangkan gudangnya yang penuh. Ia membayangkan harga sembako yang mungkin akan naik lebih tinggi lagi jika distribusi kembali terganggu. Ia membayangkan keuntungan yang akan diperoleh dalam beberapa minggu ke depan. Pikiran-pikiran itu membuatnya merasa tenang. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan yang dirasakannya hanyalah ketenangan semu. Karena di saat ia sedang memimpikan keuntungan yang lebih besar, air di sungai terus bertambah. Tanah di sekitar gudang semakin jenuh oleh hujan. Saluran-saluran air mulai kehilangan kemampuan menampung aliran yang datang tanpa henti. Semua tanda telah muncul, semua peringatan telah diberikan, nasihat dari sahabat telah datang, kekhawatiran para pekerja telah disampaikan, perubahan alam telah terlihat jelas, namun tidak satupun mampu membuka hati Harun. Dan ketika semua tanda telah diabaikan, kehidupan biasanya tidak lagi berbicara melalui peringatan. Ia akan berbicara melalui kenyataan. Sebuah kenyataan yang segera datang dengan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan Harun sebelumnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh perhitungannya, menghancurkan rasa aman yang selama ini dibangun, dan membuktikan bahwa keserakahan seringkali membuat seseorang buta terhadap bahaya yang sebenarnya sudah berdiri tepat di depan matanya. Ada kalanya kehidupan memberikan peringatan secara perlahan, sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Tanda-tanda itu sering hadir dalam bentuk yang sederhana, tidak mengagetkan, bahkan mudah diabaikan. Namun bagi mereka yang mau memperhatikan, setiap tanda sesungguhnya mengandung pesan. Sayangnya, ketika seseorang terlalu sibuk mengejar keuntungan dan merasa dirinya selalu benar, tanda-tanda itu sering dianggap tidak berarti. Begitulah yang terjadi pada Harun. Hari-hari setelah berbagai nasihat datang kepadanya, keadaan di sekitar kota mulai menunjukkan perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Hujan yang sebelumnya turun sesekali, kini hampir tidak pernah benar-benar berhenti. Langit selalu tampak kelabu, matahari hanya muncul sebentar sebelum kembali tertutup awan tebal yang menggantung di cakrawala. Warga mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mereka yang pernah mengalami banjir besar beberapa tahun lalu mulai mengingat kembali kejadian itu. Banyak orang memperhatikan bahwa volume air di sungai terus meningkat dari hari ke hari. Arusnya menjadi lebih deras, warna air berubah keruh, membawa ranting, sampah, dan berbagai material dari hulu. Di berbagai sudut kota, genangan kecil mulai muncul lagi. Saluran air yang belum sepenuhnya pulih setelah bencana sebelumnya tampak kewalahan menerima aliran hujan yang terus turun. Sebagian jalan menjadi licin dan berlumpur. Aktivitas masyarakat kembali terganggu. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah keadaan di sekitar gudang milik Harun. Gudang yang selama ini menjadi tempat penyimpanan ribuan karung beras dan berbagai kebutuhan pokok berada di daerah yang tidak terlalu jauh dari aliran sungai kecil. Selama bertahun-tahun, lokasi itu dianggap aman karena tidak pernah mengalami banjir yang serius. Karena itulah, Harun merasa tidak ada alasan untuk memindahkan barang-barangnya ke tempat lain. Suatu pagi, salah seorang pekerjanya datang dengan wajah cemas. "Pak, air di belakang gudang mulai naik, beberapa bagian tanah sudah tergenang." Harun hanya menoleh sekilas. Lagi pula, itu cuma genangan, nanti juga surut. Pekerja itu mencoba menjelaskan bahwa kondisi kali ini berbeda dari biasanya, namun Harun tidak ingin mendengarnya. Ia berasa laporan itu hanya bentuk kekhawatiran yang berlebihan.
Hari berikutnya, pekerja lain menyampaikan hal yang sama. "Pak, beberapa karung di bagian bawah sebaiknya dipindahkan dulu. Kalau hujan terus begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Sekali lagi, Harun mengabaikannya. Baginya memindahkan stok berarti membuang waktu dan biaya. Ia lebih memilih mempertahankan semuanya seperti semula. Di dalam pikirannya, yang terpenting adalah menjaga barang tetap tersimpan sampai harga mencapai titik tertinggi. Ia tidak ingin mengurangi fokusnya hanya karena kekhawatiran yang menurutnya belum tentu terjadi. Namun, alam terus memberikan tanda. Suatu malam, suara hujan terdengar lebih keras daripada biasanya. Angin bertiup dengan kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar kota. Banyak warga memilih berjaga hingga larut malam karena takut air kembali masuk ke rumah mereka. Sementara itu, Harun yang berada di rumahnya hanya sesekali melihat keluar jendela. Ia memperhatikan hujan yang turun tanpa henti, lalu kembali memeriksa catatan keuntungan yang baru saja dibuatnya. Angka-angka itu masih mampu membuatnya tersenyum. Ia merasa semua kerja kerasnya akan segera membuahkan hasil yang lebih besar lagi. Padahal pada saat yang sama, alam sedang bergerak dengan cara yang tidak dapat dikendalikan siapapun. Keesokan harinya, kabar mengenai beberapa wilayah yang kembali tergenang mulai menyebar. Beberapa warga bahkan mulai memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi sebagai langkah antisipasi. Di pasar, pembicaraan tentang kemungkinan banjir susulan semakin sering terdengar. Sebagian pedagang mulai mengurangi aktivitas dan fokus mengamankan usaha mereka. Namun Harun tetap berbeda. Ia masih yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Kesombongan telah membuatnya percaya bahwa perhitungannya lebih kuat daripada kemungkinan apapun yang ada di depan mata. Ia lupa bahwa manusia hanya bisa merencanakan, sementara hasil akhirnya tetap berada di luar kendali mereka. Malam berikutnya menjadi malam yang aneh. Udara terasa lebih dingin. Angin bertiup lebih kuat. Suara gemuruh dari kejauhan terdengar beberapa kali, seolah alam sedang memberikan peringatan terakhir. Beberapa warga merasakan firasat yang tidak biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hati mereka mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekati. Harun juga mendengar suara hujan yang semakin deras ketika hendak tidur. Namun alih-alih merasa khawatir, ia justru memikirkan hal lain. Ia membayangkan gudangnya yang penuh. Ia membayangkan harga sembako yang mungkin akan naik lebih tinggi lagi jika distribusi kembali terganggu. Ia membayangkan keuntungan yang akan diperoleh dalam beberapa minggu ke depan. Pikiran-pikiran itu membuatnya merasa tenang. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan yang dirasakannya hanyalah ketenangan semu. Karena di saat ia sedang memimpikan keuntungan yang lebih besar, air di sungai terus bertambah. Tanah di sekitar gudang semakin jenuh oleh hujan. Saluran-saluran air mulai kehilangan kemampuan menampung aliran yang datang tanpa henti. Semua tanda telah muncul, semua peringatan telah diberikan. Nasihat dari sahabat telah datang, kekhawatiran pekerja telah disampaikan. Perubahan alam telah terlihat jelas. Namun, tidak satupun mampu membuka hati Harun. Dan ketika semua tanda telah diabaikan, kehidupan biasanya tidak lagi berbicara melalui peringatan. Ia akan berbicara melalui kenyataan. Sebuah kenyataan yang segera datang dengan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan Harun sebelumnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh perhitungannya, menghancurkan rasa aman yang selama ini dibangun, dan membuktikan bahwa keserakahan seringkali membuat seseorang buta terhadap bahaya yang sebenarnya sudah berdiri tepat di depan matanya. Malam itu datang dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Langit seolah tidak lagi mampu menahan beban air yang telah berhari-hari menggantung di atas kota. Hujan turun dengan sangat deras, jauh lebih deras dibandingkan malam-malam sebelumnya. Suaranya memenuhi udara, menghantam atap rumah, jalanan dan pepohonan tanpa henti. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang membuat banyak orang sulit memejamkan mata. Sebagian warga memilih tetap terjaga. Mereka masih mengingat bencana yang belum lama terjadi. Mereka tahu bahwa alam kadang memberikan ujian yang datang berulang kali. Karena itulah, banyak keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun di rumahnya, Harun masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja.
Sebelum tidur, ia sempat memeriksa laporan stok yang dikirim oleh salah satu pekerjanya. Jumlah barang di gudang masih sangat banyak. Beras bertumpuk hingga memenuhi sebagian besar ruangan. Minyak goreng tersusun rapi dalam kardus-kardus besar. Gula, tepung, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya tersimpan dengan aman. Melihat laporan itu, Harun kembali merasa tenang. Baginya, gudang tersebut adalah simbol keberhasilannya. Tempat di mana seluruh rencana besarnya disimpan. Tempat yang akan mengubah dirinya menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Malam semakin larut. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sementara itu, air di sungai yang berada tidak jauh dari gudang mulai meluap. Debit air yang terus bertambah akhirnya melampaui batas yang mampu ditampung. Aliran air bergerak semakin cepat, mencari jalan ke berbagai arah. Sekitar tengah malam, salah seorang pekerja yang tinggal dekat gudang melihat air mulai memasuki area sekitar bangunan. Dengan panik, ia segera menghubungi Harun. Telepon berdering berkali-kali hingga akhirnya diangkat. "Pak, air mulai masuk ke halaman gudang." Harun yang baru terbangun masih mencoba berpikir tenang. "Jangan panik, mungkin cuma genangan biasa." "Tidak, Pak, airnya terus naik." Kalimat itu membuat Harun mulai merasa tidak nyaman. Ia segera mengenakan pakaian dan berangkat menuju gudang. Sepanjang perjalanan, hujan masih turun dengan deras. Jalanan yang biasanya mudah dilalui kini dipenuhi genangan. Beberapa titik bahkan sudah berubah menjadi aliran air yang cukup deras. Ketika akhirnya ia tiba di lokasi, pemandangan yang ada di hadapannya membuat langkahnya terhenti. Air telah memasuki gudang, tidak lagi sebatas menggenangi halaman, tetapi benar-benar menerobos ke dalam bangunan tempat seluruh persediaannya disimpan. Para pekerja berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipindahkan. Mereka mengangkat karung-karung beras ke tempat yang lebih tinggi. Mereka memindahkan kardus-kardus sembako dengan tergesa-gesa, namun jumlah barang yang terlalu banyak membuat upaya itu terasa sia-sia. Air terus naik, sedikit demi sedikit menutupi lantai gudang. Karung-karung beras yang berada di bagian bawah mulai basah, beberapa di antaranya roboh dan terendam. Gula yang tersimpan dalam jumlah besar mulai rusak terkena air. Kardus-kardus minyak goreng mengapung dan saling bertabrakan. Tumpukan barang yang selama ini dijaga dengan penuh ambisi, kini berubah menjadi pemandangan yang menyakitkan. Harun berdiri mematung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak mampu berpikir jernih. Semua perhitungan yang selama ini dibuat terasa runtuh dalam sekejap. Ia menyaksikan langsung bagaimana air terus mengambil satu demi satu barang yang selama ini dianggap sebagai sumber keuntungan. Para pekerja masih berusaha melakukan apa yang mereka bisa, namun alam bergerak jauh lebih cepat. Dalam hitungan jam, sebagian besar area gudang telah terendam. Kerugian yang terjadi tidak lagi bisa dihitung dengan mudah. Semakin lama Harun memandang, semakin besar rasa sesak yang muncul di dadanya. Ia teringat semua nasihat yang pernah diberikan kepadanya. Ia teringat sahabat yang mengingatkan agar tidak memanfaatkan penderitaan orang lain. Ia teringat para pekerja yang berkali-kali meminta agar stok dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ia teringat wajah-wajah masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok karena barang-barang itu justru disembunyikan di gudang ini. Kini gudang yang menjadi kebanggaannya berubah menjadi tempat yang memperlihatkan betapa rapuhnya semua rencana manusia. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi keyakinan bahwa dirinya paling cerdas. Yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan. Saat air terus menggenangi ruangan, Harun menyadari satu kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Selama berbulan-bulan ia terlalu sibuk mengumpulkan keuntungan, hingga lupa bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat. Harta yang selama ini ia jaga siang dan malam ternyata tidak mampu melindungi dirinya dari kenyataan. Keuntungan yang selama ini dibanggakan ternyata tidak mampu menghentikan air yang terus masuk ke gudang. Dan kesombongan yang selama ini memenuhi hatinya tidak mampu mengubah apapun ketika musibah benar-benar datang. Menjelang pagi, hujan mulai sedikit mereda. Namun kerusakan yang terjadi sudah terlalu besar. Gudang itu tidak lagi terlihat seperti tempat penyimpanan yang penuh harapan. Ia telah berubah menjadi saksi bisu dari sebuah keserakahan yang akhirnya bertemu dengan akibatnya. Harun berdiri dalam diam, memandangi tumpukan barang yang rusak dan terendam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hatinya. Penyesalan.
dan perasaan itu baru saja bermula. Karena setelah kehilangan harta yang begitu besar, ia masih harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat. Menghadapi dirinya sendiri, menghadapi semua keputusan yang pernah diambil, dan menerima bahwa kehancuran yang terjadi malam itu bukan hanya akibat banjir, tetapi juga akibat keserakahan yang selama ini ia pelihara tanpa pernah mau menghentikannya. Pagi itu, hujan memang mulai mereda, tetapi tidak dengan beban yang memenuhi hati Harun. Air yang menggenangi gudangnya perlahan surut, meninggalkan lumpur, kerusakan, dan kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, ia membangun usahanya dengan penuh kerja keras. Namun dalam satu malam, sebagian besar hasil yang begitu dibanggakannya berubah menjadi kerugian yang sangat besar. Harun berjalan perlahan di dalam gudang yang kini tampak seperti tempat asing. Bau karung beras yang membusuk mulai tercium. Tumpukan gula yang larut bercampur lumpur memenuhi beberapa sudut ruangan. Kardus-kardus yang dulu tersusun rapi, kini hancur dan tidak lagi bernilai. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengingatkannya pada satu hal yang sama. Semua ini pernah menjadi sumber kesombongannya. Ia mencoba menghitung kerugian yang dialami, tetapi semakin dihitung, semakin berat perasaannya. Angka yang muncul jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkannya. Bahkan sebagian modal yang selama ini dikumpulkan bertahun-tahun ikut tenggelam bersama barang-barang yang rusak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang. Yang paling menyakitkan adalah ketika Harun mulai memahami mengapa semua ini terasa begitu berat di dalam hatinya. Selama ini ia selalu mengira bahwa keberhasilan adalah tentang seberapa banyak harta yang berhasil dikumpulkan. Ia percaya bahwa keuntungan adalah ukuran kesuksesan. Ia merasa semakin kaya, berarti semakin berhasil. Tetapi ketika semua itu mulai hilang, ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki ketenangan yang selama ini dicari. Ia duduk sendirian di salah satu sudut gudang, sambil memandangi kerusakan yang ada di hadapannya. Dalam kesunyian itu, berbagai kenangan bermunculan satu persatu. Ia teringat wajah ibu yang pernah memohon agar harga beras tidak dinaikkan. Ia teringat pekerja harian yang mengeluh kesulitan memberi makan keluarganya. Ia teringat para pelanggan yang pulang dengan wajah kecewa karena tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Ia teringat semua nasihat yang pernah datang kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, semua kata-kata itu terasa sangat jelas. Dahulu, ia menganggap nasihat sebagai gangguan. Kini ia berharap bisa kembali ke masa itu dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Namun kehidupan tidak pernah memberi kesempatan untuk mengubah masa lalu. Yang bisa dilakukan hanyalah menerima akibat dari setiap keputusan yang telah dibuat. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat bagi Harun. Usahanya mulai terganggu. Banyak pelanggan yang memilih membeli dari tempat lain. Sebagian pemasok meminta pelunasan pembayaran yang sebelumnya ditunda. Sementara kerugian akibat banjir membuat kondisi keuangannya semakin sulit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Harun merasakan bagaimana rasanya berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Ironisnya, keadaan itu mirip dengan apa yang pernah dialami banyak warga ketika ia menimbun barang dan menaikkan harga sembako. Kini ia merasakan sendiri kecemasan yang dulu hanya ia dengar dari orang lain. Kini ia memahami bagaimana rasanya menghadapi masalah yang terasa begitu besar. Dan kini ia mengerti bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan. Suatu sore, ketika ia berjalan melewati pasar, pandangannya tertuju pada beberapa warga yang sedang bekerja sama, membersihkan sisa-sisa dampak banjir. Mereka saling membantu, tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Mereka berbagi tenaga, waktu, dan makanan untuk meringankan beban sesama. Pemandangan itu membuat Harun terdiam. Ia menyadari bahwa di saat dirinya sibuk menimbun barang demi keuntungan, orang-orang yang sederhana justru menunjukkan nilai kemanusiaan yang jauh lebih berharga. Mereka mungkin tidak memiliki gudang besar. Mereka mungkin tidak memiliki banyak uang. Namun mereka memiliki sesuatu yang selama ini hilang dari dirinya. Kepedulian. Perasaan bersalah semakin kuat menghampirinya. Ia mulai memahami bahwa kerugian yang dialaminya bukan sekedar kehilangan barang dagangan. Yang lebih besar dari itu adalah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik ketika banyak orang membutuhkannya. Kesempatan itu pernah ada di tangannya. Ia memiliki stok yang cukup untuk membantu masyarakat.
Ia memiliki kemampuan untuk menjaga harga tetap wajar. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari solusi. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Dan kini, ketika semuanya telah terjadi, ia hanya bisa memandang ke belakang dengan penyesalan. Pada akhirnya, hidup selalu memiliki cara untuk mengajarkan pelajaran kepada setiap manusia. Ada pelajaran yang datang melalui nasihat, ada yang datang melalui pengalaman, dan ada pula yang datang melalui kehilangan. Bagi Harun, pelajaran itu datang melalui sebuah kerugian besar yang menghancurkan kesombongan yang selama ini ia bangun dengan begitu kokoh. Setelah banjir yang merusak gudangnya, kehidupan Harun tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Kerugian yang ia alami bukan hanya menguras sebagian besar hartanya, tetapi juga memaksanya melihat dirinya sendiri dengan cara yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berhenti mengejar keuntungan dan mulai memikirkan makna dari semua yang telah terjadi. Ia sering duduk sendirian setelah menutup toko, memandangi rak-rak dagangan yang kini tidak lagi seramai dahulu. Dalam kesunyian itu, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Ia mengingat masa-masa ketika memulai usaha dari nol. Saat itu ia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ia bersyukur atas setiap keuntungan kecil yang diperoleh. Ia bahagia ketika bisa membantu pelanggan yang kesulitan. Ia merasa cukup dengan rizki yang datang secara jujur. Namun seiring berjalannya waktu, rasa syukur itu perlahan tergantikan oleh ambisi yang tidak terkendali. Ia tidak sadar kapan tepatnya keinginan untuk hidup lebih baik berubah menjadi keserakahan. Semua terjadi secara perlahan. Berawal dari keinginan mendapatkan keuntungan lebih banyak, lalu berubah menjadi kebiasaan mengutamakan diri sendiri, hingga akhirnya membuatnya tega memanfaatkan penderitaan orang. Demikianlah kisah pedagang sembako menimbun barang saat bencana. Gudangnya mendadak kebanjiran. Sahabat Azab Dunia Kisah Nyata, dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keserakahan mungkin mampu memberikan keuntungan sesaat, tetapi tidak akan pernah menghadirkan ketenangan dan keberkahan. Ketika seseorang memanfaatkan kesulitan orang lain demi kepentingan pribadi, ia mungkin merasa sedang menang. Namun, hidup memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat yang setimpal. Harta dapat dicari kembali, usaha dapat dibangun kembali, tetapi kesempatan untuk berbuat baik yang telah disia-siakan seringkali meninggalkan penyesalan yang mendalam. Karena itu, janganlah kita membiarkan hati dikuasai oleh ketamakan. Jadilah pribadi yang jujur, peduli, dan selalu mengingat bahwa rezeki terbaik bukanlah yang paling banyak jumlahnya, melainkan yang paling membawa keberkahan. Jika Anda menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Azab Dunia Kisah Nyata. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang syarat pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian.